Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah wa yad'a ghairahu, termasuk kesyirikan akbar. Ya, mohon dihilangkan kesulitan yang berat kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Tadi sudah kita baca dalil yang pertama, dan bahwa pelakunya musyrik. Ya, walaupun min aslahin nas, walaupun orang yang paling soleh sekalipun, ya, fadlan an ghairihi, apalagi yang levelnya enggak soleh. Wa qaulihi, Syekh Muhammad rahimahullah kemudian membawakan surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yunus ayat 107. Wa iyamsaska ay wa iyusibka Allahu bidhurrin. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bifaqrin au maradin au ghairi dzalik min anwa'dz-dzur, baik keburukan itu berupa kefakiran, sakit, dan yang lainnya dari berbagai bentuk keburukan, fala kashifa lahu, maka aila rafi'alahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat keburukan itu darimu wahai Nabi, illa huwa, kecuali Dia, kecuali Allah. Siapapun itu tidak akan mengangkat keburukan itu darimu wahai Nabi SAW. Karena kashifa di sini nakirah, ya, fi siyakin nafi, fala kashifa, ya, la nafiyadil jins, ya, mencakup semuanya. Duduk depan sini loh, kosong udah. Supaya duduknya jangan, ya, barakallahu fikum, ya. Nanti kalau ada yang datang dikira udah penuh terus duduk di luar nanti. Barakallahu fik. Ya. Kapan saja Allah menimpakan keburukan kepadamu wahai Nabi, baik berupa kefakiran, sakit, ataupun apapun itu bentuk keburukan, fala kashifa lahu, maka tidak ada satupun yang akan mengangkat keburukan, menghilangkan keburukan itu darimu wahai Nabi, illa huwa, kecuali Dia, kecuali Allah azza wa jalla. Wa iyuridka bi khairin, dan kapan saja Allah mencintai kebaikan, mentakdirkan kebaikan untukmu wahai Nabi, fala radda ila dafi'a li fadlihi, maka tidak ada satupun yang akan menolak, menghalangi, ataupun menolak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Apapun itu bentuk kebaikannya, sebesar apapun itu bentuk kebaikan. Kurang apa namanya? Kurang yakin apa orang kalau dapat jaminan seperti ini, ya kan? Ya. Kapan saja Allah mentakdirkan kebaikan bagimu wahai Nabi, apapun itu bentuk kebaikan, sebesar apapun itu bentuk kebaikan, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangi atau menolak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepadamu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, ya, Allah timpakan hal itu, Allah takdirkan hal itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Al-Ghafur Ar-Rahim.
Maha luas ampunannya dan rahmatnya. Mana ayat ini? Yukhbiru ta'ala annahul mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wal dhurri wal naf'i duna masiwah. Allah memberitahukan kepada Nabi SAW secara khusus dan kepada umatnya secara keseluruhan bahwa dia adalah Maha Esa, ya, sebagai raja, sebagai penguasa yang mengalahkan, yang memberi, yang mencegah, yang menimpakan keburukan ataupun memberikan kemanfaatan. Duna masiwah, tidak ada selain dia. Allah Maha Esa dalam semua itu. Ini tauhid apa? Rububiyah. Fayalzamu min dzalik, karena semua itu hanya Allah satu-satunya yang Maha Esa di dalamnya, maka konsekuensinya an yakuna huwal mad'u wahdahul ma'buda wahdahu duna ghairihi mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an. Maka konsekuensinya dialah satu-satunya yang berhak untuk seluruh makhluk itu berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Tidak ada selain dia yang pantas. Dari kalangan siapa-siapa yang tidak memiliki apapun kemanfaatan ataupun keburukan, bahkan bagi dirinya sendiri pun dia nggak punya. Fadlan an yamlikaha li ghairihi, terlebih lagi memiliki itu untuk diberikan kepada yang lain. Untuk dirinya sendiri aja dia nggak punya, terlebih lagi untuk diberikan kepada yang lain. Wah, ini ayat ini, ya, seandainya, ya, ada seorang, ya, raja diraja ngomong sama seseorang dari rakyatnya, ngomong begitu, wah sudah rakyat ini, orang dari rakyatnya ini sudah nggak nggak khawatir apa-apa lagi, ya kan? Ada raja ngomong kok gitu. Kalau kamu ketimpa kesulitan, keburukan apapun itu, ya, nggak ada yang mampu menghilangkan itu kecuali aku. Maka aku jamin untuk kamu. Ya. Dan kalau aku mau memberikan kebaikan kepada kamu, seluas apapun, bahkan seandainya aku berikan jabatanku kepada kamu, nggak akan ada satupun yang mampu dan akan menghalangi kebaikanku kepadamu itu. Ora khawatir. Ya. Sebenarnya orang-orang musyrik jahiliyah pun juga sangat memahami ayat ini daripada kita. Wong kita ini nggak ngerti bahasa Arab. Al-Quran turun dengan ayat ini dengan berbahasa Arab, bahasa mereka, dan mereka memahami uslub bahasa seperti ini. Ya, uslub bahasa yang menanamkan apa? Kuwatur roja. Ya, wal yakin. Uslub yang menanamkan kuatnya pengharapan dan yakin. Dia paham orang musyrik jahiliyah. Mereka ahlul fasahah wal balaghah. Ya, mereka ahli bahasa, mereka ahli sastra, ngerti banget. Ya. Tapi kenapa mereka masih tetap berbuat kesyirikan, ya? Fa fiha bayan istihqaqillahi lil ibadah bid-du'a wa nahwihi. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan hak Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, ya, terhadap segala bentuk ibadah, termasuk doa dengan segala bentuknya, istighotsah, isti'anah, isti'adzah, ya, istimdad, istinjat. Ya. Wa anna du'a ghairihi syirkun. Dan ayat ini juga memberikan penjelasan bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Syirik akbar, li'annahu la yanfa' wa la yadur, karena selain Allah itu la yanfa' wa la yadur.
Wala yamlik syai'an, enggak punya apa-apa. Ya, fis samawati wal ard mithqala dzarrah. Enggak punya apa-apa baik di langit maupun di bumi, walaupun seberat seekor semut yang paling ringan sekalipun enggak punya dia. Ya. Ma yustafadu minal ayah. Ya. Apa pelajaran yang diambil dari ayat ini? Ya. Ayat ini namanya kalau tadi ayat pertama Yunus ayat yang ke-106 ya. Tadi istidlalnya itu ya bil mantuq. Bahwasanya istighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah itu syirik akbar dan pelakunya musyrik. Itu pakai mantuknya. Pakai tekstualnya. Tekstualnya ayat mengatakan begitu. Itu syirik, pelakunya musyrik. Walaupun orang paling soleh sekalipun yang melakukannya. Sedangkan ayat yang ke-107-nya itu kontekstual. Konsekuensinya, kalau tidak ada satupun selain Allah yang akan menghilangkan keburukan yang menimpa siapapun, ya seringan apapun bentuk keburukan itu, sebagaimana tidak ada satupun yang mampu menghalangi kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun itu, segede apapun itu kebaikan, maka konsekuensinya ketika orang itu ditimpa kesulitan yang berat, dia hanya beristighatsah kepada Allah. Konsekuensinya dia berdoa minta kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mintanya kepada selain Allah, nyasar dia. Ya, oleh karenanya dikatakan wa man adhallu mimma yad'u min dunillah. Enggak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang diambil dari ayat ini al-faidatul ula, pelajaran pertama wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah. Litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wajibnya kita bertauhid uluhiyah. Wajibnya kita mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Esa dalam rububiyah. Ya. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa? Ya Allah, aku beribadah hanya kepada Engkau, aku mohon pertolongan hanya kepada Engkau. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maliki Yaumiddin. Selain Allah enggak ada Rabbul Alamin. Selain Allah enggak Ar-Rahmanir Rahim. Selain Allah enggak Maliki Yaumiddin. Ya, surat Al-Fatihah. Kenapa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi satupun kecuali Allah. Ya, karena Dia itu Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya di ayat kursi itu. Kan awal ayatnya ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa la ilaha illallah? La ilaha illallah. Karena Dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Selain Allah enggak Al-Hayyu Al-Qayyum, enggak. Hayatnya itu ya naqisah. Ya. Kehidupannya selain Allah itu meskipun hidup enggak sempurna. Didahului dengan ketiadaan, diikuti dengan kematian, dan itu pun diberikan oleh Allah. Enggak bisa dengan sendirinya. Dan yang pasti enggak qayyum. Selain Allah itu siapapun itu enggak qayyum. Qayyum itu nama yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita qayyum itu maha mandiri, yang sangat-sangat mandiri, enggak butuh kepada siapapun, sedangkan selainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qayyum. Ya. Karena Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, maka Dia la ilaha illallah. Ya. Dan banyak ya metode Al-Quran dalam menjelaskan tauhid dengan mengingatkan ya
rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya kalau kamu mengakui Allah itu Rabbul Alamin, ya kamu beribadah hanya kepada Allah. Masa kamu mengakui Allah itu Rabbul Alamin, selain Allah nggak ada satupun yang Rabbul Alamin, terus kamu minta kepada selain Allah? Ya, itu namanya pengakuan kosong. Ya, pengakuan apa? Kosong. Ya, tipu-tipu aja itu ngomongnya. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'id durri anhu. Di antara bukti kebatilan berdoa kepada selain Allah, bahwa selain Allah itu tidak berkemampuan untuk memberikan kemanfaatan ataupun menolak keburukan kepada siapa yang berdoa kepadanya. Ya, itu bahkan orang musyrik jahiliyah aja ngakuin. Ya kalau orang-orang musyrik sekarang nggak ngakuin itu wajar. Wong musyrikuna fi zamanina aghladu syirkan wa asad minal musyrikin awalin. Orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah syirikannya dibandingkan musyrikin awalin. Ya. Maka di antara kedunguannya, ya, murjiah akut, orang yang kesyirikannya lebih parah, lebih berat, ya, lebih rusak, ya, malah dihukumi muslim, sedangkan musyrik awalin yang lebih ringan kesyirikannya dihukumi musyrik. Itu kan, ya, nggak layak itu jadi guru. Bahaya nih kalau jadi guru. Kalau jadi guru, ya, siswa yang nilainya paling rendah, ya, dinaikkan kelas, ya kan? Yang nilainya lebih ringan daripada tadi itu tidak naik kelas. Ya, bahaya itu. Ya, bahaya itu. Satu faedah yang ketiga, faedah salisa, isbatul masyiati lillahi subhanahu. Ayat ini menetapkan sifat Allah maha berkehendak. Ya, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu, masyiatullah itu mutlaqah. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Tidak ada penghalangnya sedikit pun. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menghalang. Dan itu hanya Allah yang punya kehendak yang maha sempurna seperti itu. Manusia punya kehendak, tapi terbatas. Ya, ada yang mengatur dan ada dinding penghalangnya. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-faidatur rabi'ah, pelajaran yang keempat, itsbatu sifatil maghfirah wa rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala lama yalik bijalali. Ayat ini juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat maghfirah dan rahmah. Sifat maghfirah dan rahmah, ya, diambil dari nama Allah Al-Ghafurur Rahim. Ayat yang berikutnya, surat Al-Ankabut ayat 17, Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa qawlihi fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Ya. Coba dibukakan ayatnya, surat Al-Ankabut ayat 17 itu. Ini ayat lengkapnya sangat ya, sangat tauhid sekali begitu. Ya. Al-Ankabut ayat 17. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Ya.
Kita baca ayatnya ya, Masya Allah. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya. Innama tidak lain ta'buduna, kalian ini hanyalah beribadah ya min dunillah, kepada selain Allah, authanan, berupa berhala-berhala. Ya. Wa takhluquna ifkan, dan kalian ya membuat kedustaan-kedustaan. Bikin-bikin cerita-cerita palsu tentang berhala-berhala kalian. Ya. Ini kuburannya wali fulan, kuburannya Habib fulan. Ini ada orang yang begini di kuburan ini dapat itu dan seterusnya. Ya. Ada kemarin yang nggak mau ikut-ikutan acara haulnya Habib ini, haulnya kiai ini, kena penyakit ini, kualat ini dan itu. Kan takhluquna ifkan. Ya. Bahkan namanya aja bikinan mereka sendiri. Nama-nama berhala-berhala itu bikinan mereka sendiri. Ya. Sama itu muha antum wa aba'ukum anzalallahu min sultan. Kalian sendiri yang kasih nama dari leluhur kalian sendiri. Enggak pernah Allah turunkan keterangan tentang nama-nama sembahan-sembahan kalian selain Allah itu. Ya, apalagi cerita-ceritanya. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, para penyembah berhala. Tidak lain yang kalian ibadahi itu hanyalah apa? Ausanan, wathan-wathan. Ya, berhala-berhala. Dan kalian bikin cerita-cerita palsu. Ya. Wajar itu kalau kuburin itu pengajiannya isinya dongeng-dongeng palsu terus ya kan? Iya. Rantai emas dari langit. Ya. Jantungnya pindah ke Madinah. Pokoknya cerita-cerita palsu lah. Ya. Dikirim malaikat khusus ke kuburannya untuk mengajarin tahfidnya supaya khatam 30 juz. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya mereka-mereka yang kalian beribadah kepadanya selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki sedikit pun rizki buat kalian. Ya, rizkon di sini nakiroh dalam konteks apa ini? La, nafi. Mencakup semua rizki. Mencakup semua rizki. Ya. Ini ayat yang membatalkan pesugihan-pesugihan itu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Pakai sesungguhnya lagi. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian beribadah kepadanya selain Allah itu tidak memiliki sama sekali sedikit pun, sekecil apapun rizki buat kalian. Yang punya siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Jadi kalau kalian istighatsah, minta pesugihan, minta hutangnya lunas, ya, minta kebangkrutannya pulih, kefakirannya hilang, kan rezeki semua itu ya. Mintanya kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, nyasar kalian. Ya, masuk dalam bilangan ibadah kepada selain Allah. Allah sebut ibadah kepada selain Allah. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sebut ibadah kepada selain Allah SWT. Ibadah kepada selain Allah itu namanya apa? Syirik. Ibadah kepada selain Allah itu namanya apa? Syirik. Lalu Allah kasih solusi. Ya, Allah kasih solusi. Kalau mau istighatsah, mau kefakirannya hilang, ya, kebangkrutannya, ya, berubah menjadi, berbalik menjadi kesuksesan, ya, dari apa? From zero to hero katanya ya kan? Iya. From kiri to hero ya kan? Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu.
Mintalah kalian rizki itu kepada Allah, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Washkurulahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ilaihi turja'un. Penutup ayat ini yang penting. Ingat, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini ayat yang menyuruh kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya apa? Hah? Minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya istighothah. Istirzaq. Istighothah, doa minta rizki. Ya, ibtaghu utlubu. Ya. Makna ayat ini kata Syekh Saleh, ya'murullahu subhanahu bi talabir rizqi minhu wahdahu la minal asnami walal authan. Allah perintahkan agar kita ini minta rizki hanya kepada Allah satu-satunya, bukan kepada patung ataupun berhala-berhala, kuburan-kuburan, jin dan sebagainya, arwah leluhur dan sebagainya. Bukan. Ya. Wa ifradihi bil ibadah. Allah perintahkan agar kita mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Wal i'tiraf bi ni'amihi allati asdaha ala ibadihi wa sarfiha fi ta'atihi wal ibti'adi an ma'siyatihi. Allah perintahkan agar kita ini mengakui nikmat-nikmat ini seluruhnya dari Allah satu-satunya yang Allah berikan kepada para hambanya. Allah perintahkan agar kita salurkan nikmat-nikmat dari Allah, rizki-rizki dari Allah itu di jalan ketaatan kepada Allah, dan tidak disalurkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang orang itu karena mintanya dengan cara syirik, penyalurannya juga di jalan kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan. Ya. Kalau ada di jalan kebaikannya itu hanya sekedarnya permukaan aja, tipis-tipis saja. Ya. Ya Allah, saya ini butuh pesugihan katanya. Ya. Nanti kalau saya berhasil di pesugihan ini, saya mau bangun masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kemarin kita baca di Hadhihi mafahimuna, Syekh Saleh mengutip dari Ibnu Nujaim dalam mazhab Hanafiyah itu termasuk pembatal keislaman. Ya, termasuk pembatal keislaman. Mau beramal soleh, memakai jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk pembatal keislaman di kalangan ulama Hanafiyah. Ulama mazhab Hanafi. Mau beramal soleh, pakai jalan apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nyuri untuk sedekah. Nyuri untuk apa? Sedekah. Ya. Pesugihan untuk bangun masjid. Itu termasuk pembatal keislaman. Disebutkan Nujaim kemarin di apa namanya? Kanzud Daqaiq. Ya, Syarah Bahrul Ra'iq. Dalam fikih, ya. Mazhab Hanafi. Allahul musta'an. Tsumma yukhbiru anal masira ilaih. Kemudian Allah ingatkan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujazi kullu 'amilin bi'amalihi. Setiap orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amalannya. Fayajibu 'alal 'abdi an yahsiba lidzalika hisabahu. Maka kewajiban kita adalah muhasabah. Muhasabah. Ya, hendaknya muhasabah untuk menghadapi hari kita kembali kepada Allah itu jangan kalah dengan muhasabah rizki. Apa namanya muhasabah? Mengaudit. Ya, hendaknya mengaudit. Ya, hari kita akan berhadapan dengan Allah itu jangan kalah dengan kita mengaudit rizki kita. Ya, serius itu. Ya, kalau kita sebagai pedagang misalkan harian, pasti ya ketika kita tutup akan ada audit pembukuan hari itu. Ya, kita sudah mengaudit belum? Ya, amal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu. Ya,
malah kalah muhasabahnya itu. Ya. Nah, jangan sampai. Ya, Allah ingatkan. Ya. Fafiha wujubu ifradillah bid-du'a wal ibadah wa rad 'alal musyrikin alladziina ya'buduna ghairahu. Maka dalam ayat ini terdapat kewajiban bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan dalam segala ibadah. Dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran di nomor 5 di sini yang penting. Al-faidatul khamisah annahu la tanafa baina talabir rizqi wal iktisab wa ibadatillah wa anal islam fi khairuddin wa dunya. Ayat ini memberi pelajaran tidak ada kontradiktif, tidak ada pertentangan antara bekerja mencari rizki dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan jadi orang yang mempersulit diri. Ya, dipertentangkan antara kerja, ya, mencari rezeki Allah dengan ibadah. Ya. Kok kita disuruh puasa Ramadan, ya? Itu mau lebaran loh. Orang banyak belanja. Ya, kita disuruh puasa kan ngantuk, lemes. Terus gimana mau, ya, jualannya gimana mau jualan menghadapi lebaran ini? Nanti lebaran ini banyak pengeluaran. Mempersulit diri dia, pertentangkan antara ibadah dengan apa? Kerja mencari rezeki. Ayat ini, ya, mengajarkan begitu. Ada satu pelajaran dari sebagian salaf yang disebutkan dalam tafsir-tafsir bil ma'thur, ayat Jumat itu. Ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai salat Jumat, maka bubarlah dan bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah zikir. Semoga kalian beruntung. Ada seorang salaf, seorang ulama salaf, selesai Jumatan, ya, mau pulangan bubar di masjid, sampai di pintu masjid, ya, dia mengatakan begini, ya Rabbana, ya, amartana bis shalah wa qad qadhainaha, ya, wa amartana bil intishar li talabi fadlika au li tabtaghi fadlika linabtaghi fadlaka, ya, fantasharna farzuqna ya Rabb. Nah, saking yakinnya dengan ayat itu loh, selesai Jumatan, keluar bubar di depan pintu masjid itu loh, dia bilang, ya Allah, kau perintahkan kami sholat Jumat dan kami sudah mengerjakannya. Kemudian kau perintahkan kami untuk bubar mencari rizkimu, maka kami sudah bubar dari sholat Jumat, berikan kepada kami rizki. Saking yakinnya dengan ayat itu para salaf itu, ya, subhanallah. Sebagian orang kalau hari Jumat libur tak gimana? Ya. Ya kan dulu lebaran gitu. Sebagian orang malah disuruh libur. Dulu pernah satu waktu itu ada profesor di Indonesia, ya, ngomong dia bagaimana kalau kalau didukung oleh, ya, rakyat, dia ini mau merubah, ya, merubah pandangan bahwa hari Jumat itu hari libur. Kata dia itu menyalahi ayat. Karena ayatnya hari Jumat itu disuruh bekerja. Ayatnya hari Jumat itu disuruh bekerja katanya. Jadi, kalau tidak salah itu Prof. Yusril itu. Iza, seingat saya itu. Jadi anggapan hari Jumat libur itu salah ya? Dia kata Prof. Yusril menyelisih apa? Ayat itu. Wallahul musta'an.
Zuhurnya jam berapa ya? 5.06. Oh 5.06, sudah ini ya, sudah zuhur ya. Tayyib, barakallahu fik. Ya, kita break dulu, istirahat dulu untuk sholat zuhur. Kita lanjutkan nanti ba'da sholat zuhur ya. Yang tersisa dari bab ini. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.